Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, kembali lagi di channel Lutfi Isomuddin. Ini ada video yang cukup menarik sobat sekalian. Mantan penyidik KPK pada saat Harun Masiku ini ditangani oleh penyidik ini sobat sekalian. Dibongkar habis keterlibatan para elit dan pemimpin KPK waktu itu sobat sekalian, dan jelas-jelas disampaikan ada pengaruh yang sehingga pada saat itu Harun Masiku tidak bisa tertangkap sampai hari ini. Bahkan yang kasus saat ini melebar luas sobat sekalian, penangkapan mentersangkakan sekjen PDP yang katanya diskriminasi, kemudian berlebihan, politisasi dan sebagainya, ternyata dibongkar habis oleh mantan penyidik yang dulu pernah nangani kasus Harun Masiku. Kita simak dan dengarkan bersama-sama sobat sekalian. Luar biasa menarik ini. Tidak usah berlama-lama, mari kita simak. Waktu itu ini Bang, tempat yang nggak boleh digeledah itu apa itu? Ya itu udah saya sampaikan juga kan, jadi ada standar di penyidikan itu setelah ditetapkannya sprindik, kita harus menetapkan melakukan BAP, pemeriksaan tersangka, saksi dan semacam, dan juga kita merencanakan penggeledahan awal kemana saja. Jadi ada itu kita bikin kayak tabel gitu, beberapa lokasi ya, yang salah satunya ke kantor KPU, kantor KPU rumah dinasnya Wahyu Setiawan, kemudian apartemennya HM itu sendiri. Terus beberapa berdasarkan kakak dan alamat kakak yang tertulis di HM, dan juga banyak tabel. Cuman ada satu daerah yang tidak boleh itu ya kantor DPP pada saat itu. Ya, yang langsung ada, saya lihat sendiri tuh dicoret, tidak bisa digeledah. Saya tidak menyalahkan partainya atau apa, itu nggak masalah. Cuman yang mencoret kan bukan dari sananya, tapi langsung dari atasan saya gitu dicoret. Gitu. Saya nanya kenapa ini dicoret. Arahan, jawabannya arahan dari pimpinan. Dari pimpinan siapa? Ya tahulah, Bapak katanya. Ya otomatis kan dari situ udah kayak indikasinya ya bisa itu Firly Bahuri. Karena kita punya, kenapa saya bisa menyimpulkan Firly Bahuri? Kita tahu lah Firly Bahuri itu pada saat sebelum menjadi ketua KPK pun terbukti ya bersalah pada saat deputi, dan itu udah mau ditetapkan bersalah biarpun tidak terrealisasi ya pada saat itu. Jadi udah arahan Bapak, dan juga buat tensinya lagi panas, kita turunkan dulu. Karena sebelumnya kan pada saat penyelidikan juga seingat saya pernah mau melakukan pengecekan atau penggeledahan di DPP PDIP. Cuman karena belum ada surat resminya, belum masuk ke tahap penyidikan ya, masuk penyelidikan, itu masih mungkin ditahan dulu gitu. Tapi pada saat belum masuk penyidikan saya mau masukin, udah dicoret gitu. Jadi seperti itu. Jadi banyak-banyak indikasi kayak dikontrol sekali dari atas, ada beberapa yang boleh yang tidak. Banyak sekali sih. Jadi kita berkaca kembali pada tahun 2016-2017 pada saat yang bersangkutan ini menjabat sebagai deputi penindakan ya. Itu betul-betul dari tim teman-teman penyelidik, bahkan penyidik merasa banyak sekali kebocoran. Sampai kita cek-cek ini kebocorannya apa, mengarah kepada satu pihak di kedeputian. Kenapa dulu sekarang ke pimpinan ya, kita udah ngecek semua ya, kami pun mengecek di deputi penindakan sampai kita kami semua melakukan petisi buat istilah kasarnya mengeluarkan dari, mengembalikanlah yang bersangkutan kepada instansi asal. Bukan instansi asalnya yang bersalah, tapi oknum tersebut gitu ya. Jadi kita lakukan pengecekan, bahkan juga pemeriksaan yang bersangkutan sudah jelas mau dikeluarkan dari putusan PI itu bersalah, hukuman berat. Bahkan kasarnya berhentikan atau dikeluarkan dari KPK, dikembalikan ke instansi asal. Namun pada saat itu mungkin karena yang bersangkutan sudah tahu akan di putusannya seperti itu, dia minta segera ditarik ke instansi asal buat tidak terkena vonis putusan tersebut. Karena pada saat itu belum selesai diputusan oleh, waktu itu masih pengawas internal yang memutuskan. Dia yang bersangkutan kembali ke instansi asal. Kenapa pimpinan pada saat itu tidak menetapkan saja, biarpun sudah kembali menetapkan yang bersangkutan hasilnya seperti apa. Jadi hasilnya tidak dikeluarkan karena sudah ditarik dulu. Ya, ditarik keluar. Padahal boleh-boleh aja dikeluarkan aja. Masa yang udah bersangkutan udah ditarik nggak masalah. Jadi akhirnya yang bersangkutan bisa mendaftar menjadi ketua KPK. Dan itu karena si vonis bersalahnya itu nggak ada. Tidak keluar. Jadi bisa, dan terlihat sekali yang bersangkutan sangat menggebu-gebu menjadi ketua KPK atau pimpinan KPK pada saat itu, dan sangat mulus lah jalannya. Seperti udah
diketahui udah pastilah saya jadi. Pada saat jadi pimpinan pun banyak sekali ya waktu itu kebetulan ini 2020 ini masih peralihan. Sama tadi transisi antara Undang-Undang 30 menjadi Undang-Undang Revisi 19 ya. ya. Dewasnya baru terbentuk, belum ada aturannya dan semacamnya. Ini langsung nyelip nih dan awal Januari. Itu pun makanya pimpinan kaget kok ada perkara yang belum kasarnya belum siap kami, entah belum dikondisikan kayak kita tahu ya. Akhirnya dijalankan lah. Makanya saya sampaikan juga kan awalnya penangkap OTT ini kan dilakukan ke beberapa tempat. Tapi mendapatkan 3 tersangka aja kan, yang yang satu tersangka HM itu yang terakhir di PT IKA itu kan lepas kan. Seingat saya sih, saya nanya ke penyelidikan bukan hanya HM yang mau dikejar di PT IKA. Ya, tapi akhirnya diputuskan lah TSK-nya awalnya 3 yang sekarang karena udah ditangkap. Tapi kan nggak lucu masa pemberinya adalah si penasihat hukum ya, Saiful Bahri. Ya. Setelah perdebatan di ekspos saya hadir pada itu. Ditambahkan 1 tersangka yaitu si HM dengan alasan HM-nya masih buron lah, nggak apa-apa dikasih aja. Sampai sekarang kan buron terus ya, buron entah kemana lah, makhluknya halus sekali tuh luar biasa. Kalah kami juga bisa. Tapi bentar Bang, tapi ketika diekspos itu kabarnya memang Hasto Kristianto itu sudah diusulkan menjadi tersangka kala itu. Bu, jadi pada saya dengar sih dari tim ini penyelidik kan saya kebetulan belum jadi penyidiknya. Ya. Saya juga sama masa transisi menjadi penyidiknya. Ya. Jadi kasus ini sangat lucu ya. Jadi biasanya pada saat penyelidikan ada penyidik yang mendampingi pada saat OTT. Pada saat udah masuk ke tahap penyidikan, si penyidik ini otomatis akan menjadi penyidiknya. Jadi tidak terlalu belajar dari awal lagi. Nah, karena ada tragedi yang PTK tersebut, jadi dikondisikanlah sama Firly Bahuri pimpinan dioper penyidiknya bukan penyidik yang jadi penyelidik pada saat itu, dia kasihlah ke satgas kami. Makanya pada saat ekspos kami satu satgas ikut serta ngambil pelajarin. Jadi di ekspos itu si penyelidik dan penyidiknya menyampaikan ini harusnya ada 5 tersangka. Tapi perdebatan nih di yang lain bersatu enggak bisa, 3 aja bisa. 5 tersangka termasuk Hasto Kristianto 3 waktu plus itu. HM sama Ya kalau saya ingat saya sih kalau nggak salah sih HK pada saat itu. Karena kan HK pada saat itu juga dikejar katanya di daerah sana. Cuman itu bisa ditanyakan lagi pada saat ini penyidik yang menjalani kan kebetulan penyidik sekarang adalah penyidik yang menjadi penyelidik pada saat dulu. Ya kita tahu lah siapa. Jadi kalau yang sekarang udah dibalikin. Ya, alhamdulillah kembali lagi penyelidiknya. Bisa ditanyakan kalau nggak yang pada saat itu ada Kasat Gajah Bang Rizka. Bang Rizka sama seperti saya karena TWK. Namun ada satu timnya Bang Rizka yang menjadi penyidik sekarang itu menangani penyidiknya HM lagi gitu. Oh, dan dia juga penyelidiknya waktu itu ya. Sebagai penyidik yang menjadi penyidik pada saat OTT tersebut. Sebenarnya juga saya sudah menyampaikan kepada atasan saya langsung, ini harusnya adalah bisa kita coba majukan ini sebagai saya minta ke atasan untuk melakukan ekspos buat menetapkan tersangka baru. Yang mungkin sekarang sudah ditetapkan tersangka ya. Namun jangankan ke expose. Jadi jawaban pimpinan atasan saya pada saat itu jangan dulu bisa jadi itu belum kuat karena masih ada keterangan saksi tersangka. Padahal udah banyak ya bukti-bukti yang menjelaskan seperti itu. Udah lebih dari 2 ya. Minimal 2 kan. Minimal 2 ya. Udah ada cukup kuat lah ya. Cuman seperti ada arahan kata atasan saya itu jangan dulu dinaikkan seperti apa gitu ya. Waktu itu saya sudah menanyakan, oke, kalau HM-nya ketangkap dan bisa kita periksa dan mau berbunyi ini harusnya naik ya, atau bisa nggak? Nah, jadi emang seperti tidak ada, jangan sampai HM itu kena dulu gitu. Jadi ya udah, dan tidak ada keinginan buat menaikkan perkara tersebut menjadi lebih lagi tersangka baru. Ya seperti itu terus. Ya kebetulan, alhamdulillah sekarang ya pimpinan baru pas kemarin dilantik tanggal 20 Desember. Beberapa hari kemarin tanggal 24 atau tanggal 26 langsung menetapkan tersangka baru. Jadi kalau ditanya apakah ini ada faktor politik atau enggak? Sebenarnya dari zaman dulu juga saya sudah mengajukan. Minimal ekspos dulu lah. Masalah eksposnya nanti tidak setuju atau tidak itu beda cerita. Kalau saya lihat dari politik ya bisa ada kemungkinan seperti itu ya. Karena sangat beda sekali pada saat penanganan di era kepemimpinannya Firly Bahuri dengan era kepemimpinan Pak Setio saat ini. Oke. Ya. Dan kebetulan juga Pak Setio ini adalah pada saat menangani kasus HM, beliau juga menjabat sebagai direktur penyidik saya. Jadi pada saat itu jenjang di atas
tim penyidik itu ada Satgas Ya. penyidik, kemudian direktur, deputi dan juga pimpinan. Pimpinan. Deputinya sekarang kebetulan jadi Pak Polda Metro Jaya tuh. Pak Oke. Karyoto. Karyoto. Jadi Ah. kita udah tahu semua gitu rekam jejaknya. Jadi Oh. antara atasan saya kadang langsung ngomongnya bukan arahan dari Pak Dir, Pak Deputi, bukan langsung pimpinan. Ya kadang ya karena loncat jauh saya juga kadang suka Oh, Pak Setio sendiri dulu waktu posisinya sering Kan di masih- iya, ya kan jadi pimpinan, jadi kan? pimpinan jadi Iya. atasannya ngomongnya arahan dari pimpinan. Jadi bukan padahal bisa aja dia tanya Hmm. direktur. Kadang dari situ saya suka pernah ngobrol juga pas ini perkara seperti ini. Ya udah, nah coba kamu ajukan dulu. Ya support sih. Cuman kan kita lihat juga direktur juga izin utamanya tetap dari pimpinan gitu kan. Dan Apa boleh buat kalau Ya. yang pimpinan udah paling atas? ya, kan jadi ya, Bang? kayak saya kenapa tadi ada syarat dan politik ya jelas sekali ada tekanan dari langsung dari pucuknya gitu kan. Dari pucuknya itu ya kita tahu lah Firly Bahuri. Ah, luar biasa. Ternyata ada banteng di balik batu ya. Ya, inilah sobat sekalian. Yang katanya bilang politisasi lah, kemudian berlebihan lah, kriminalisasi dan lain sebagainya. Ternyata kasus HK ini sudah lama sobat sekalian. Yang seharusnya diangkat dulu karena ada tekanan, kemudian pimpinan KPK yang sudah disebutkan tadi main kaki sehingga aman sampai kemudian kembalilah kepada pemimpin KPK yang baru sehingga kasus yang sudah lama ini diangkat kembali. Jadi bukan masalah diangkat kembali karena ini politisasi, bukan. Karena memang PR-nya memang sudah ada sobat sekalian. Ya, inilah potret elit-elit penegakan hukum khususnya di internal KPK. Mudah-mudahan Prabowo Subianto bisa memberantas dan tidak ada pressure penekanan kepada aparat hukum di negeri ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.